Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari produk limbah berbentuk bangun datar. Apabila kalian sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan, produk produksi diperlukan pengolahan yang baik dan mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber dayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah man atau manusia. Dalam produk ekonomi, sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting. Produk selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lain dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafah, maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada uang. Ya jelas, uang ini sangat berperan penting. Dalam produksi tentu akan membutuhkan uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar, kecil, hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan sebagai uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga ada material. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah untuk membuat proses pengolahan secara efisien mungkin. Karena dalam konsep dasar ekonomi yaitu membeli semurah-murahnya dan menjual dengan harga semahal-mahalnya. Yang keempat ada mesin atau kita kenal dengan teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah berevolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyak mesin baru yang ditemukan oleh para ahlinya ahli, memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Contohnya, jika kita membuat anyaman dari tangan atau membuat kain tenun dari tangan dengan cara dirajut, tentu dalam 1 hari atau bahkan 1 bulan hanya dapat memproduksi 1. Namun ketika kita menggunakan mesin atau teknologi, 1 hari bisa sampai 100.000 pieces tergantung dari kemampuan atau kapasitas dari mesin tersebut. Selanjutnya ada metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja menjadi efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Contoh sederhana metode yang digunakan ketika kalian mau membuat patung, kalian harus menentukan terlebih dahulu metode atau cara apa yang akan kalian gunakan untuk membuat patung itu lebih baik, lebih cepat, lebih menarik dalam proses pembuatannya menjadi efektif dan efisien. Contohnya menganyam. Tentu kalian harus bisa menganyam terlebih dahulu. Bukan menggunakan teknik-teknik yang lain yang tidak sesuai. Dalam menentukan cara, tentu menggunakan metode atau cara yang relevan. Yang bagian yang terakhir ada market atau pasar. Dari semua proses tentu akan bermuara pada pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti atau start. Oleh sebab itu, perusahaan
pasar dalam artian ini menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen tersebut. Jadi, jika kita membuat produk kerajinan, kita harus melihat peluang pasar yang diminati sesuai dengan suhu, keadaan, sosiologi dari masyarakat tersebut, agar produk yang kita jual tepat guna. Contoh yang sederhana, kita tidak akan mungkin menjual es di tempat yang dingin. Kita akan menjual teh hangat di tempat yang dingin. Tapi ketika kita menjual teh hangat di tempat yang panas, kemungkinan untuk berhasil adalah 0, sekian persen. Tapi ketika kita menjual teh hangat, minuman jahe, saraba, dan lainnya di tempat yang sesuai akan menguntungkan. Itu dia 6M. Ada man, manusia, money, uang, material atau material, fisik, mesin, teknologi, metode atau cara, market, pasar. Semoga materi yang Pak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami